Suara saya masuk ya, teman-teman. Kedengaran ya, Mbak? Masuk ya, Mas? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Erika Darmawan selaku Sekretaris LPPM. Yang terhormat Pak Dr. Joko Trinugroho selaku Koordinator Pengabdian dan Ketua Panitia KKN. Serta yang terhormat Bapak Ibu Panitia dan Bapak Ibu DPL KKN dan mahasiswa peserta KKN yang insya Allah saya banggakan. Pada siang hari ini yang berbahagia, Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama mengikuti sosialisasi seminar hasil KKN, artikel ilmiah dan publikasi. Meskipun harus dilaksanakan secara online, semoga kita tetap sehat selalu dimanapun kita berada. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Adit selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Satu pembukaan, dua sambutan, tiga pemaparan materi, empat diskusi, kelima penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan dilaksanakan oleh Bapak Dr. Erika Darmawan selaku Sekretaris LPPM. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Mas Adit. Saya rasa semoga suara saya nggak ada kendala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dari Bapak Ibu rekan dosen pendamping lapangan yang sudah kira-kira 2 minggu mendampingi mahasiswa dalam proses KKN dan yang kami banggakan 600-an mahasiswa yang hari ini secara serempak mulai dari penerjunan kemarin sudah ada di tengah-tengah masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah upaya koordinasi ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa di tengah-tengah masyarakat itu nanti akan bermakna dan meninggalkan jejak digital yang baik. Dan kemudian lain dari itu, hari ini kita akan mendapatkan informasi tentang bagaimana luaran pada pekan ini ya. Jadi apa saja yang kemudian harus kita penuhi. Sebagaimana pada terminologi yang sudah kita sampaikan pada pembekalan. Jadi kalau kemarin minggu pertama kita fokus pada bagaimana mahasiswa mulai menginformasikan, mensosialisasikan, dan menjalin kerjasama dengan rekan stakeholder di masyarakat, entah itu dengan pihak desa atau pihak-pihak terkait di sana. Ke depan di sisa 2 minggu terakhir, minggu ini kita akan sudah menginformasikan bagaimana rekan-rekan mahasiswa mempertanggungjawabkan kegiatan yang sudah dilakukan. Bentuk pertanggungjawabannya yang pertama, nanti seperti yang sudah diinformasikan kemarin, bagaimana kita membuatnya dalam bentuk desain artikel. Dan ini sudah diinisiasi pada tahun kemarin, jadi kakak-kakak, bisa jadi kakak tingkat atau mungkin juga leveling yang sama dengan yang mahasiswa ikut hari ini secara mayoritas. Yang kita lakukan adalah membuat pertanggungjawabannya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang kemudian akan bisa dibaca oleh banyak orang dan sosialisasinya akan establis sehingga kita akan bisa melihat jejak digital bagaimana mahasiswa menyelesaikan permasalahan yang ada dengan ide-ide solutif yang sudah disampaikan. Dari 3 program kerja yang sudah dipilih, yang pertama tentu tentang program anak tidak sekolah, dan yang kedua bisa jadi normatif pada setiap kelompok dan desa, maka yang kita lakukan adalah memastikan program kita berjalan dengan baik. Nah, kemudian sebagai bentuk pertanggungjawabannya, salah satu dari program itu kemudian kita terjemahkan ke dalam bentuk artikel. Tentu nanti artikel-artikel ini akan kita sampaikan, karena ini bentuknya nanti seminar, maka monggo nanti rekan-rekan dari tim panitia yang dikomandani oleh
Mas Dr. Joko dan tim nanti bisa disampaikan apa-apa yang perlu untuk diketahui oleh mahasiswa dan dalam waktu 2 minggu kami rasa ini bisa kita buat skenario waktu mundur ya. Jadi bagaimana nanti mahasiswa sudah menentukan yang ditulis apa dan bagaimana kita bisa menerjemahkannya. Baik, kiranya demikian Mas Adit yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke MC dan kemudian kita akan mulai keseluruhan rangkaian kegiatan hari ini dan semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa apabila ada kendala, ada yang merasa perlu disampaikan kepada pihak LPPM, ini segera sampaikan terutama terkait kesehatan, terkait hal-hal yang mungkin harus kita selesaikan dengan bijak, dengan hal-hal yang perlu intervensi dari LPPM, kami sepenuhnya nanti menunggu informasi-informasi dari lapangan, termasuk apa yang disampaikan oleh rekan-rekan DPL melalui jalur-jalur komunikasi. Monggo, kami persilahkan Mas Adit. Oke, Pak, terima kasih. Acara selanjutnya untuk menyikat waktu, langsung materi aja pada Pak Dr. Joko Trinugroho. Kami persilahkan. Baik, Mas Adit. Terima kasih. Apakah suara saya bisa diterima ya dengan jelas ya? Mas Adit bisa kedengeran ya? Rekan-rekan semuanya. Ya, kedengaran, Mas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Puji syukur kita panjatkan karena hari ini kita masih bisa ketemu ya, walaupun kita bertatap muka secara online ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum nanti kita masuk ke materi ya. Materinya hari ini khusus menyangkut dengan luaran ya. Yang pertama itu nanti adalah artikel artikel jurnal ya, output luaran dari program kerja yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Kemudian yang kedua nanti adalah artikel publikasi di media massa. Nah, ini nanti yang akan menyampaikan adalah eh, Ibu Eni ya dari Ilmu Komunikasi. Nah, sebelum kita ke sana, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang perlu kita catat bersama ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan agenda kita ke depan. Eh, jadi kalau teman-teman nanti sudah ada luaran outputnya berupa artikel, nanti kita akan adakan seminar hasil ya. Jadi gambaran lengkapnya nanti akan dibantu oleh Mbak Winasti atau Mbak Asti untuk menyampaikan. Mudah-mudahan sudah bisa bergabung dalam Zoom ini. Di seminar hasil itu nanti teman-teman akan mempresentasikan artikel yang sudah dibuat ya. Dan nanti di situ akan ada review antar tim dan juga termasuk dengan DPL ya. Nah, kemudian untuk waktunya kira-kira kapan sih seminar hasil itu nanti timelinenya akan disampaikan oleh Mbak Winasti ya atau Mbak Asti. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan artikel ya. Artikel yang kita buat itu nanti adalah artikel pengabdian ya, yang adalah sudah Kok lihat
Mau terus di semua penak tenan. Keluar. Mas Joko nggak, Pak Joko nggak itu mati Pak. Kita bawa nih. Keluar. Pak Joko keluar. Apa ya masnya kok warnanya berubah ya? Enggak. Berubah tadi apa tuh? Lagi hijau. Ini udah emasnya darah, tapi sing ini. Ini lagi elek juga. Tes. Suwi. Sedikit mabok. Apa kah? Duit ya? Berarti. Del, pateni mike Del. Tolong dikondisikan. Sebentar ya teman-teman, inilah kendala sinyal sini. Siapa? Apa ya? Oke, sama ini. Oke. Ini udah ya. Oke. Baik rekan-rekan semua, mohon maaf ya ada gangguan jaringan. Sudah bisa kelihatan semua ya untuk materi paparannya, penulisan artikel pengabdian. Oke, sudah kelihatan semua di layar? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, di sini saya coba menguatkan kembali ya, ketika kita pembekalan di GKU ya. Sebelum kita penerjunan itu kita sudah membuatkan materi, walaupun waktu itu masih tercampur dengan kegiatan atau program kerja yang dilakukan oleh teman-teman. Nah, di siang hari ini, saya coba menekankan kembali untuk format artikel yang nanti akan dibuat oleh teman-teman bersama dengan DPL-nya. Yang pertama adalah judul ya. Nah, nanti teman-teman ketika membuat judul, buatlah judul artikel itu maksimal 15 kata ya. Dan ingat menggunakan hurufnya jenisnya adalah Times New Roman ya. Ukuran 14, kemudian posisinya center ya. Huruf bold kapital. Nah, di beberapa pengalaman yang pernah kami lakukan itu kadang para mahasiswa peserta KKN itu tidak memperhatikan kaidah ini. Namun nanti diperhatikan betul mulai dari nama penulisnya ya. Ketika kita memasukkan nama DPL itu juga tidak perlu menggunakan gelar. Kemudian jangan lupa institusi penulis ya, dituliskan di sana Universitas Tidar ya. Kemudian nanti juga ada prodinya masing-masing dan disertai dengan alamat email penulis ya. Ini kelihatan sepele, tetapi banyak juga yang masih tidak menggunakan template yang sudah kami tentukan.
Oleh karena itu, kita coba mengingatkan lagi pada kesempatan kali ini. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan abstrak, ya. Nah, abstrak itu nanti menggunakan bahasa Indonesia, kemudian yang abstrak ada juga yang berbahasa Inggris. Jadi ketika nanti teman-teman menulis abstrak di sini, perhatikan untuk jumlah katanya, ya, dalam satu paragraf, ya, tanpa adanya acuan atau referensi, ya, juga tanpa ada singkatan, akronim, dan juga tanpa catatan kaki atau footnote, ya. Jadi abstrak itu ditulis, tetapi bukan dalam bentuk apa namanya simbol dan sebagainya, ya. Eh, ini berisi tujuan pengabdian, ya. Teman-teman memilih salah satu program itu nanti dituliskan, ya, tujuan berkegiatan atau menggunakan program ini apa, kemudian metode pelaksanaannya, kemudian teknik analisis dan juga hasil kegiatan, ya. Seluruhnya ditulis dalam jenis Times New Roman untuk fontnya 11 dan spasinya tunggal. Kemudian jangan lupa nanti juga eh, diberikan kata kuncinya. Kata-kata kunci itu nanti diurutkan, ya, berdasarkan abjad, ya, A, B, C, D, dan sebagainya. Kemudian dipisahkan menggunakan tanda koma. Nah, ini yang kadang-kadang terlewat oleh beberapa rekan-rekan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di bagian pendahuluan. Nah, di bagian pendahuluan ini isinya adalah latar belakang mengatasi suatu permasalahan. Jadi, ketika teman-teman memilih salah satu program untuk jadikan bahan artikel tulisan, itu di pendahuluan, di latar belakang itu teman-teman harus bisa memberikan argumentasi, ya, mengapa program itu yang dipilih. Apakah program itu sudah bisa mengatasi permasalahan, kemudian bagaimana urgensi, rasionalisasi kegiatan, ya, termasuk di sini ada tinjauan pustakanya. Tinjauan pustaka kita bisa mengacu dari artikel-artikel pengabdian sebelumnya. Kemudian nanti juga ada rencana pemecahan masalah, ya, tujuan kegiatan, dan ini mohon maaf, ya, pengembang hipotesis ini tidak digunakan, ya, karena kita menggunakan artikel pengabdian. Jadi yang perlu kita isi di dalam pendahuluan ini adalah latar belakang permasalahan, kemudian urgensi, rasionalisasi kegiatan, ya, tinjauan pustaka kalau ada referensinya dari artikel-artikel pengabdian sebelumnya, rencana pemecahan masalah, dan tujuan kegiatan. Nah, di bagian pendahuluan ini nanti teman-teman menulis menggunakan Microsoft Word, ya, dengan jenis apa namanya hurufnya adalah Times New Roman ukuran 11, spasinya 1,15, ya. Kertasnya kuarto A4. Nanti teman-teman bisa menuliskan pendahuluan ini antara 3.000 sampai 500 kata, ya. Nah, apa namanya untuk format keseluruhan nanti bisa teman-teman lihat, ya, Bapak Ibu DPL lihat di bagian pedoman buku KKN, ya, itu sudah ada untuk contoh draft format artikelnya. Kemudian yang berikutnya adalah metode. Nah, kita ingatkan kembali pada bagian ini, metode itu menjelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian. Nah, tentu antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya bisa berbeda-beda. Mengapa? Karena pendekatan yang digunakan untuk memecahkan persoalan yang ada di lokasi juga berbeda-beda. Nah, nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa menjelaskan itu di bagian metode dengan menguraikannya secara rinci, ya, agar nanti bisa memudahkan pembaca untuk bisa melihat proses pengabdian yang dilakukan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, di bagian ini hasil atau pembahasan itu menjelaskan tentang luaran pengabdian, ya. Bisa berupa peningkatan pengetahuan, ya. Kalau itu sifatnya adalah edukasi, program-program edukasi, ya. Kemudian keterampilan atau berupa produk, ya, kalau itu berbasis pada pengabdian masyarakat. Di buku panduan KKN sudah kami klasifikasikan bahwa program kegiatan itu nanti dirinci menjadi dua. Yang pertama itu adalah program edukasi, yang kedua adalah KKN yang berbasis pada hasil pengabdian. Nah, silakan nanti bisa dieksplor di bagian ini. Nah, kemudian hasil ini juga mengemukakan tingkat ketercapaian target kegiatan. Jadi kalau misalkan benda, maka perlu ada penjelasan spesifikasi produknya, ya.
keunggulan dan kelemahannya. Nah, tentu di bagian ini nanti teman-teman tim KKN dan Bapak Ibu DPL ya bisa melengkapi dengan bukti ya. Bukti itu berupa foto di sini ya, tabel, grafik ya, bahkan gambar dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa kita masukkan di dalam hasil dan pembahasan. Kemudian ini contoh gambar Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ini gambar itu kita sudah ada ketentuannya ya. Jadi lebarnya maksimal 12 cm, kemudian resolusi gambar juga harus baik ya, bukan hasil editing atau scan ya. Agar apa ketika nanti dikonvert ke PDF itu hasilnya tidak pecah ya, tapi jelas ya. Kemudian jangan lupa nanti ketika memasukkan gambar itu nanti ada urutannya, gambar keberapa, apakah gambar ke-1 atau gambar kedua, kemudian nanti juga ada judulnya ya, keterangan gambar ya. Kemudian disebutkan sumbernya, sumber gambar ya. Kemudian tahun berapa ketika diambil ya, tentu tahun pelaksanaan kegiatan KKN kali ini ya. Dan ukuran fontnya adalah 11. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan tabel. Nah, tabel di sini juga sudah kita buat formatnya. Bapak Ibu dan teman-teman nanti bisa melihat secara lengkap ya di buku panduan pedoman KKN itu. Judul tabel harus ditulis secara singkat dan jelas. Ya. Demikian pula penjelasan tabel yang apa namanya yang ada di isi itu juga dituliskan ya. Kemudian jika tabel itu pernah dipublikasi, maka harus dituliskan dikutip dari mana ya. Jadi ada nama penulisnya, kemudian tahunnya ya. Kemudian tabel itu juga dibuat menggunakan garis horizontalnya saja. Nah, teman-teman Bapak Ibu bisa melihat di slide ini di samping sebelah kanan itu tidak ada garis kolom ya, hanya garis horizontalnya saja. Ada skor, nilai, keterangan ya, dan seterusnya itu yang kelihatan hanya garis horizontalnya. Jadi tabel itu secara terbuka ya, secara horizontal ya, bukan yang tertutup seperti biasanya. Oke, kemudian yang berikutnya simpulan dan saran. Nah, di bagian ini Bapak Ibu dan teman-teman nanti bisa menuliskan secara ringkas ya hasil kegiatan yang sudah dilakukan, tetapi tetap menggambarkan substansi hasil pengabdian. Nah, di bagian ini juga disertakan saran atau rekomendasi untuk pengabdian berikutnya. Jadi karena KKN kita ini kan di dalam 1 tahun ada 2 periode, maka nanti kita bisa merekomendasikan untuk kegiatan pengabdian berikutnya. Kemudian setelah kesimpulan dan saran untuk bagian artikel itu juga perlu kita memberikan ucapan terima kasih ya. Ucapan terima kasih ini yang pertama ditujukan kepada institusi atau lembaga resmi ya. Kalau untuk KKN periode 2024 Januari ini ya tentu kepada Universitas Tidar ya. Atau jika ada lembaga perorangan sebagai penyandang dana, ini juga bisa kita memberikan ucapan terima kasih termasuk pihak-pihak yang telah memberi kontribusi dalam kegiatan KKN ini. Nah, contohnya di sini adalah terima kasih kita ucapkan kepada pihak yang mendukung pelaksanaan pengabdian ya, kepada lembaga orang yang membantu pelaksanaan pengabdian dan sebagainya. Nah, ini bisa kita ucapkan atau kita tulis pada bagian ucapan terima kasih. Nah, setelah ucapan terima kasih, ini yang sering kali terlewat adalah daftar pustaka. Nah, perhatikan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang nanti sudah mulai membuat draft artikel, ya, untuk daftar pustakanya, kita menggunakan format apa, ya. Nanti bisa dirujuk menggunakan manajemen referensi, ya, dengan sumber-sumber yang bisa dirujuk minimal berasal dari 10 tahun terakhir rujukannya. Nah, untuk daftar pustaka di sini tidak kita batasi ya, bisa berasal dari buku, kemudian dari jurnal-jurnal, artikel pengabdian sebelumnya, proceeding, skripsi, tesis, disertasi, dan juga sumber-sumber online yang valid ya. Artinya bukan apa namanya, bukan berasal dari blog ya, tapi sumber-sumber online yang memang bisa kita rujuk ya. Nah, tulisan menggunakan 1 spasi dan antar daftar pustaka nanti bisa diberi jarak 1 baris kosong.
Nah, ini ada beberapa contoh penulisannya yang nanti bisa eh, dijadikan contoh ya untuk teman-teman Bapak Ibu DPL yang sudah punya draftnya, nanti bisa menyesuaikan. Ini contoh yang pertama adalah buku dengan editornya ya. Kemudian yang contoh yang kedua adalah artikel dalam jurnal. Kemudian contoh yang ketiga adalah artikel seminar atau simposium. Yang keempat adalah artikel dari internet. Kemudian yang berikutnya adalah artikel dari skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, silakan nanti bisa menyesuaikan dari template yang sudah kita tentukan. Kemarin memang ada beberapa pertanyaan. Pak, bagaimana kalau misalkan kita punya 2 bahan nih untuk draft artikel? Tidak apa-apa ya. Saya menjawab tidak apa-apa karena memang luaran yang kita minta itu kan 1. Nanti untuk draft artikel yang satunya bisa kita publikasikan di luar ya. Saya kira itu. Kemudian untuk yang lain-lain nanti bisa kita diskusikan ya setelah kita dengarkan materi dari Ibu Eni ya terkait dengan penulisan artikel di media massa. Saya kira itu Mas Adit. Terima kasih. Baik, Mas Pak Joko, tanya jawab langsung atau mau Nanti saja nggak apa-apa ya. Pak Erik? Oh, ya. Kira-kira. Ya, lanjut ke materi 2 ke Ibu Eni Ratnasari. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Adit. Selamat siang untuk yang terhormat Pak Erika Darmawan, kemudian Pak Joko, dan juga Bapak Ibu DPL. Selamat siang, dan juga yang saya banggakan teman-teman yang sedang KKN, semoga masih semangat sampai dengan hari ini. Mohon izin untuk mengganggu waktu KKN-nya ya teman-teman. Saya Eni Ratnasari di sini ingin share ke teman-teman bagaimana menuliskan artikel atau pemberitaan yang sesuai dengan standar jurnalistik yang benar. Ya, oke. Saya izin share screen. Oke. Saya yakin teman-teman sudah pernah mempelajarinya ya dulu ketika SMA terkait dengan berita itu unsur-unsur yang ada di dalamnya itu yang paling pokok apa saja. Ada 5W 1H di situ ya. Nah, di sini saya akan refresh saja bagaimana teman-teman seharusnya bisa menuliskan berita yang baik dan benar. Saya akan tes dulu ya teman-teman terkait dengan yang sudah dituliskan oleh temannya teman-teman. Sebentar. Oke, nah saya butuh partisipasinya teman-teman. Di sini saya nge-screenshot salah satu hasil tulisan dari temannya teman-teman yang sudah KKN pada periode lalu di tahun 2023 yang dimuat di Kompasiana. Judulnya adalah mahasiswa KKN UNES dan Untidar berkolaborasi di kegiatan Posyandu. Saya minta pendapatnya teman-teman, kira-kira ada yang salah tidak dari tulisannya salah satu temannya teman-teman ini? Ada yang pengen berpendapat? Ada yang menganggap ini salah atau ini sudah benar? Silahkan ditanggapi. Oke, saya sambil bacakan ya. Jadi judulnya di sini adalah mahasiswa KKN UNES dan Untidar berkolaborasi di kegiatan Posyandu. Kemudian paragraf pertamanya adalah mahasiswa KKN UNES dan Untidar ikut serta berkontribusi pada kegiatan Posyandu Balita di Posko Posyandu Dusun Grogol, Desa Tanjung Sari pada Minggu pagi 7 Agustus. Mereka dengan antusias mengikuti program KKN atau kuliah kerja nyata dengan tujuan untuk berkontribusi positif bagi masyarakat di wilayah sekitar. Salah satu kontribusi positif yang dilaksanakan adalah ikut serta dalam kegiatan Posyandu di Desa Tanjung Sari. Paragraf berikutnya, teman kalian ini menjelaskan terkait dengan Posyandu adalah program bla 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 dengan tujuan Posyandu adalah bla 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 bla. Kemudian paragraf selanjutnya, teman
kalian ini menjelaskan terkait dengan kegiatan di Posko Posyandu Grogol dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan tujuan untuk memantau dan meningkatkan kesehatan balita dan lansia di wilayah tersebut dan bla bla bla. Ada yang salah atau sudah benar? Ayo. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau menilai? Ya, oke, baiklah. Oke, saya anggap teman-teman masih berpikir ya. Oke, kita mulai analisis dari judulnya dulu ya. Tidak ada masalah dengan judulnya. Di sini sudah meng-highlight terkait dengan KKN UNES dan KKN Untidar berkolaborasi di kegiatan Posyandu, gitu ya. Nggak ada masalah dengan judulnya. Di foto sebenarnya juga nggak ada masalah karena ini teman-teman bersama dengan KKN UNES-nya juga menggunakan rompi gitu ya. Kemudian pakai tag, terus ada petugas posyandu di situ. Sebetulnya tidak ada masalah dengan fotonya, tetapi alangkah lebih baik jika foto yang ditampilkan di dalam berita itu adalah merepresentasikan kegiatannya, gitu ya. Jadi kalau kayak gini kegiatan posyandunya di mana, gitu ya. Jadi teman-teman usahakan ketika nge-capture foto dan foto yang dilampirkan itu adalah foto kegiatannya, bukan foto seremonialnya, gitu. Jadi kalau kegiatan posyandu ya beneran ketika mahasiswa KKN Untidar lagi nyatet, mahasiswa KKN UNES lagi bantu ibunya gitu ya, atau bantu ini bayinya dan lain sebagainya, seperti itu. Seharusnya kegiatannya yang ada di dalam foto tersebut, bukan foto seremoninya. Oke? Kemudian, untuk narasi yang tertulis di sini, itu teman-teman ini bukan bentuk berita, ya, karena di sini hanya ada. Mas Argo mungkin bisa di-mute dulu. Oke, saya lanjutkan. Jadi di paragraf pertama itu kita hanya bisa menemukan apanya. Oke, mahasiswa KKN UNES dan Untidar ikut berkontribusi pada kegiatan Posyandu Balita di mananya atau where-nya Posko Posyandu Dusun Grogol dan when-nya pada Minggu pagi tanggal 7 Agustus gitu ya. Tapi selebihnya itu terkesan hanya seperti laporan biasa, teman-teman. Di mana ini saya bisa sebut sebagai laporan. Mereka dengan antusias mengikuti program KKN. Ya. Jadi gini, ketika kita bikin berita, itu kita tidak bisa menggunakan sudut pandang kita sebagai mahasiswa KKN gitu loh. Kalau kita menggunakan sudut pandang sebagai mahasiswa KKN, kita akan nulisnya tuh yang bagus-bagus semua. Antusias, kemudian sangat baik, berpartisipasi dan lain sebagainya. Itu subjektif teman-teman, nggak bisa kita pakai yang mereka dengan antusias mengikuti program KKN, enggak. Tapi kalau kita bikin berita adalah supaya orang bisa tahu kegiatan apa sih yang kita lagi lakukan, gitu ya. Kalau kita lagi bantuin kegiatan posyandu, gitu ya, harusnya di dalam berita ini ada statement dari petugas posyandunya. Misalnya mereka merasa terbantu dengan adanya adanya teman-teman KKN, atau dari ibu yang sedang menimbang di kegiatan posyandu itu, gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman menulis berita itu sekedar laporan saja, gitu. Nah, ini adalah contohnya adalah mereka dengan antusias mengikuti program KKN dan bla bla bla, itu nggak boleh, ya. Kemudian posyandu dijabarkan. Posyandu itu apa? Gitu ya. Pos pelayanan terpadu adalah bla 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 segala macam. Satu paragraf sendiri. Itu nggak boleh, teman-teman. Seharusnya teman-teman perbanyak quote statement atau statement-statement dari misalnya tadi petugas posyandu atau dari Pak Kades atau Pak Sekdes atau yang lain gitu ya, yang merasa terbantu adanya teman-teman di dalam kegiatan tersebut kayak gitu ya. Nah, kemudian harusnya yang kegiatan di Posko Posyandu Grogol dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan tujuan untuk memantau dan meningkatkan kesehatan balita dan lansia di wilayah tersebut. Itu harusnya dipindah ke atas. Itu adalah informasi yang lebih penting daripada posyandu itu tadi, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Contohnya, oke? Ini untuk pengantar saja ya.
Saya harap teman-teman yang saat ini sudah berkegiatan ini bisa dijadikan pembelajaran untuk teman-teman ya, jangan dicontoh, gitu ya. Oke. Nah, jadi gini teman-teman, ketika teman-teman nantinya akan menulis sebuah berita, gitu ya, ada satu hal yang teman-teman tidak boleh lupa selain 5W1H itu tadi, itu adalah unsur-unsurnya. Yang kedua adalah nilai berita. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Jadi semua peristiwa yang teman-teman lakukan sekarang itu tidak semuanya bisa ditulis sebagai berita ya. Jadi kalau teman-teman pengen menulis itu menjadi sebuah berita, itu harus ada news value-nya atau nilai beritanya. Sebuah peristiwa bisa ada news value-nya itu apa? Kalau itu beririsan dengan kepentingan banyak pihak gitu ya. Kalau tadi Posyandu itu kenapa kok masih bisa ditulis? Ini masih bisa ditulis karena itu menyangkut kepentingan ibu-ibu yang ada di desa tersebut misalkan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau nulis soal rapat kerja desa bla bla bla. Nah, itu tidak bisa. Karena itu news value-nya apa? Kecuali rapatnya itu berkaitan dengan akan ada perbaikan jalan sepanjang 10 km di desa apa gitu. Nah, itu bisa. Ya, tapi kalau hanya sekedar seremonial rapat bulanan, rapat rutin, itu nggak bisa. Gitu ya. Nah, contohnya ini. Misalkan di Juli 2023 lalu gitu ya, KKN Untidar targetkan pengembangan literasi digital untuk 14.200 warga. Sebenarnya ini kan kita lagi pembekalan KKN nih teman-teman ya. Pembekalan KKN. Kalau teman-teman itu tahu news value-nya di mana pembekalan KKN, apa ya? Kalau pembekalan KKN aja yang jadi judul berita kayak kurang menarik gitu bagi jurnalis maupun bagi masyarakat. Tapi kalau kita bisa sebutkan KKN Untidar targetkan pengembangan literasi digital untuk 14.200 warga, kita menyebutkan sebanyak itu angkanya, itu menjadi menarik gitu ya. Oke. Nah, ketika teman-teman akan nulis berita, itu ada yang namanya teknik melaporkan atau to report yang merujuk pada pola piramida terbalik. Jadi yang paling atas itu adalah hal yang paling penting di lead atau intronya, yang paragraf pertama itu adalah yang paling penting. Di situ harus ada unsur apa, di mana, kapan. Kemudian habis itu paragraf-paragraf selanjutnya adalah menjelaskan tentang bagaimana dan mengapanya. Dan jangan lupa, kalau yang namanya berita itu tidak boleh seperti yang tadi tulisan Kompasiana, harus kaya, nggak boleh kering ya. Kayanya itu apa? Kaya akan statement-statement atau quote statement dari beberapa narasumber. Itu. Nah, misal kalau teman-teman lagi mengadakan acara di desa gitu ya, yang harus teman-teman minta statementnya itu adalah minimal Pak Kades, Pak Sekdes gitu ya. Kemudian ketua timnya teman-teman itu bisa masuk ke dalam situ. Atau kalau teman-teman pengen ada statement dari Untidar, kalau misalkan didatengin Pak Rektor ya Pak Rektor. Atau kalau Pak Rektor diwakili oleh Bu Eni sebagai ketua LPPM atau Pak Erika atau Pak Joko, itu masih bisa. Itu ya. Jadi teman-teman jangan sampai rilis berita yang teman-teman bikin atau berita yang teman-teman bikin itu kering, nggak ada statementnya. Seperti yang tadi Kompasiana, itu hanya laporan saja, gitu ya. Oke. Kemudian rumusnya ya. Jadi rumusnya itu 5W1H, ada what, ada who, ada when, ada where, ada why, dan ada how. Gitu. Oke? Kemudian untuk what sendiri. Nah, what itu merujuk ke apa? Merujuk pada informasi spesifik atau peristiwanya. Nah, terkait suatu peristiwa atau kejadian atau event. Contohnya ini, seperti ini teman-teman. Saya screenshot salah satu pemberitaan yang berhasil dipublish di Tribun Jateng. Ada mahasiswa KKN Untidar Magelang beri pelatihan mandiri pangan melalui vertical garden. Jadi di sini jelas sudah disebutkan siapanya gitu ya, siapanya mahasiswa KKN Untidar Magelang lagi ngapain, beri pelatihan mandiri pangan melalui vertical garden, kayak gitu contohnya ya. Terus kemudian ada lagi
Jadi what itu seperti yang saya tadi bilang itu sudah harus ada di paragraf pertama, di lead atau di teras berita. Nah, alternatif pilihan what-nya itu bisa pertama yang paling penting, yang paling bagus, atau yang paling nendang, atau peristiwanya yang kedua, atau yang ketiga adalah omongan siapa yang paling bagus, yang paling nendang, atau yang paling penting. Dan yang keempat adalah benang merah di titik. Nah, seperti yang tadi saya contohkan ya teman-teman, kalau yang paling penting dari acara pembekalan KKN Untidar yang mengundang Kominfo itu bukan pembekalannya, tapi dari peristiwanya ya. Jadi KKN Untidar targetkan pengembangan literasi digital untuk 14.200 warga. Kemudian bisa juga teman-teman itu menggunakan orang yang paling banyak disukai gitu ya, banyak disukai, atau kalau di ilmu komunikasinya itu disebut sebagai media darling gitu ya. Siapanya, misalkan kalau teman-teman nantinya tiba-tiba KKN-nya didatengin Presiden Jokowi, ya itu jangan desa ini didatangi Presiden Jokowi, bukan, tapi Presiden Jokowi titik 2 statement-nya beliau apa. Misalkan contohnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah benang merah diskusinya. Jadi kalau teman-teman akan report soal tadi musrembang, misalkan musrembangnya bukan desa ini melakukan musrembang, bukan, tapi kepala desa apa akan bla 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 bla. Kan musrembangnya yang di highlight, tapi kebijakannya apa di desa tersebut gitu. Oke, nah kemudian di dalam what itu juga teman-teman ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, atraktif, jadi harus membangkitkan perhatian pembaca, tapi ya teman-teman jangan yang bombastis gitu ya, tidak boleh. Harus menarik tapi jangan bombastis. Kemudian yang kedua adalah introduktif. Jadi karena di dalam judul terkait dengan what itu jadi pengantar terhadap pokok persoalan yang dikupas, teman-teman harus bisa merangkum semua beritanya itu hanya dalam satu kalimat aja gitu ya. Terus kemudian korelatif, jadi kalimat di lead itu menjadi pembuka jalan untuk paragraf-paragraf selanjutnya dan ada kredibilitas di situ. Jadi kalau secara akademis atau intelektual akan memperlihatkan tingkat pengetahuan kalian dan pengalaman yang dimiliki seorang jurnalis. Oke. Nah, yang kedua adalah who atau siapa yang menjelaskan tentang personalnya atau grup atau lembaga. Jadi konteksnya apa, siapa yang melakukan apa, siapa yang terlibat, atau siapa yang mengadakan. Soalnya kayak gini. Lurah Harjo Mulyo, Arina Wianika beri dukungan untuk aktivitas warga lingkungan dipasangi 287 PJU, misalkan seperti itu. Jadi kita fokus ke siapa yang mengatakan apa. Kemudian who juga bisa menjadi bagian dari lead berita dan bisa menjadi alasan sebuah cerita menjadi berita yang bernilai gitu. Nah, misalkan contohnya ini adalah penanggung jawab Bupati Mamasa mengatakan bahwa siltap desa harus dibayarkan tiap bulan agar Kades bisa bekerja maksimal. Ya. Jadi langsung ada statement beliau di situ. Jadi yang di-highlight adalah statement dari PJ Bupati Mamasa ini. Oke. Kemudian kita lanjut ke unsur selanjutnya, ada when, yaitu kapan waktu dari peristiwa itu terjadi, hari apa, jam berapa, berapa lama. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di sini langsung di-highlight di judul. Jadi bulan Januari, Dinkes Tanjung Pinang mencatat 3 orang suspek DBD. Atau teman-teman akan memberitakan sepanjang Januari kegiatan di desa ini adalah melaksanakan pengajian rutin bulanan tiap minggu. Nah, itu bisa. Oke, kemudian ada where atau di mana tempat kejadian itu berlangsung, gitu ya. Jadi kalau ini sudah langsung di state di judul, jadi lihat Kampung Lontong Surabaya. Dan biasanya kalau di where ini teman-teman akan langsung ada di lead-nya biasanya. Kalau teman-teman akan mengadakan peresmian apa, misalkan itu langsung udah di state di
di kalimat awal, di lead, di paragraf, berlangsungnya di mana, di gedung apa, kapan harinya, kemudian ditutup dengan tanggal, gitu ya. Oke, lanjut. Iya, ini contoh untuk why. Jadi kenapa peristiwa itu terjadi, tujuan latar belakang peristiwanya seperti apa, terus kenapa tujuannya ada kegiatan itu untuk apa, kenapa terjadi kegiatan itu. Oke. Kemudian kenapa diadakan, diselenggarakan, terus kenapa bicara seperti itu, statement kenapa seperti itu teman-teman perlu digali gitu ya. Nah, ini contohnya dari Kurangi Kemiskinan Pemkot Magelang buat program pemberdayaan masyarakat gitu. Ini misalkan ini adalah penjabarannya kenapa kok ada gitu ya program pemberdayaan masyarakat itu ada. Oke. Kemudian selanjutnya adalah how atau bagaimana. Jadi menjelaskan tentang sesuatu yang sudah dilakukan. Gimana itu terjadi, proses kejadiannya seperti apa, kemudian gimana dia bisa mengetahui jawabannya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini adalah masuknya tuh ke paragraf kedua dan seterusnya, teman-teman. Jadi itu untuk menjelaskan lead-nya tadi, menjelaskan mengapa, di mana, kapan. Ya, misalkan contohnya ini, KKN tidak dampingi UMKM membuat NIB dan pemasaran digital. Jadi di lead-nya di paragraf pertamanya itu adalah terkait dengan tim kuliah kerja nyata KKN Universitas Tidar atau Untidar Magelang di Desa Kerinjing Kajoran Kabupaten Magelang melakukan pendampingan UMKM dalam pembuatan nomor induk berusaha NIB dan pemasaran digital. Langsung ada quote statement di sini dari Ketua Tim KKN, siapa di Magelang Rabu 16 Agustus. Nah, Rifki dan 9 anggota tim KKN menggandeng Dinas Penanaman Modal, DPM PTSP, kemudian untuk memberikan solusi terbaik UMKM Desa Kerinjing, gitu ya. Dan ini berita yang ini sudah terbit ya teman-teman di Antara. Jadi ini fokusnya adalah untuk mewawancarai dari tim KKN teman-teman. Ini boleh, style seperti ini boleh, ya. Oke. Nah, saya akan share kesalahan-kesalahan yang common dalam menulis berita itu apa saja supaya tidak terlihat seperti laporan dan supaya berita teman-teman itu nggak kering ya. Nah, pertama adalah pemilihan angle atau sudut pandang berita yang cenderung kurang memiliki nilai berita. Nah, angle ini adalah bagian paling sulit teman-teman. Bisa jadi menurut teman-teman itu penting gitu ya. Musrembangnya penting kok, rapatnya penting kok, seremoni peresmiannya penting kok. Tapi belum tentu itu untuk publik. Kalau teman-teman akan menulis ini di Kompasiana atau menulis ini untuk kontributor di website desa gitu atau untuk website Untidar itu belum tentu penting gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman cara paling gampang adalah teman-teman saling diskusi gitu ya, satu tim kira-kira ini lebih baik ambil dari angle mana, dari statementnya Pak Kades atau dari mana gitu. Teman-teman harus tanya pendapatnya teman-teman satu-satu gitu. Silakan diskusi untuk menentukan angle yang tepat gitu. Nah, ini ada 2 contoh ya, teman-teman ya. Jadi ada yang sebelah kiri itu penanganan sampah jadi fokus utama Musrembang Kelurahan Jambi Jajar. Silakan bandingkan yang sebelah kanan. PJ Bupati Kabupaten Muaro Jambi membuka secara resmi Musrembang sekecamatan Sungai Bahar. Dua-duanya itu sebetulnya boleh ya. Cuman ketika teman-teman di desa yang sebelah kanan itu jarang terjadi. Ya, Musrembang dibuka sama bupati gitu ya. Sekecamatan dibuka sama bupati itu jarang terjadi, teman-teman. Nah, ini kenapa kok boleh ini diberitakan? Ya karena ini memang jarang terjadi. Makanya kenapa dari website ini berani untuk memberitakan PJ Bupati Kabupaten Muaro Jambi membuka secara resmi Musrembang sekecamatan gitu. Karena bagi mereka itu sangat-sangat jarang terjadi. Tapi akan lebih baik kalau teman-teman itu bisa mengambil angle seperti yang sebelah kiri. Jadi penanganan sampah jadi fokus utama Musrembang Kelurahan Jambi Jajar atau apalah yang ada di desanya teman-teman yang jadi fokusnya itu apa gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian
Contohnya lagi adalah, nah ini Musrembang Koto Panjang bahas 19 usulan. Dan sebelah sana proses musrembang di Kecamatan Meu Raksa mulai dilaksanakan. Nah, sebelah kiri itu masih boleh teman-teman ya. Musrembang Koto Panjang bahas 19 usulan. Itu masih boleh. Tapi kalau yang sebelah kanan itu kesannya adalah laporan banget. Jadi saya tidak sarankan gitu ya, karena ini isinya cuma sekedar memberitakan terkait dengan pelaksanaan proses musrembangnya itu seperti apa. Dan kemudian fotonya juga tidak representatif. Seharusnya tidak dari angle sebelah kanan. Salah. Ya, kiri atas seperti ini. Itu nggak boleh. Dari foto aja udah salah, teman-teman. Gitu ya. Oke. Kedua, judul rilis kurang menarik karena lebih bersifat seremonial dan terlalu menonjolkan organisasi atau narasumber internal. Nah, ini adalah beberapa contoh judul yang benar ya, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman, ya Mbak ini kan pembukaan ya dihadiri oleh bla 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 segala macam. Iya, itu it's okay. Kalau ada pembukaan, peresmian, bla 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 segala macam. Tapi pastikan di situ ada pejabat yang paling tinggi gitu ya, teman-teman. Kalau nggak ada yang lain, silahkan cari angle yang lain ya. Jadi ini adalah beberapa judul yang saya rekomendasikan teman-teman harus ngambilnya tuh dari sisi ini gitu. Misalkan isi kejenuhan imbas belajar dari rumah tim KKN tematik 91 Untidar ajak anak setempat bertanam kangkung. Terus habis itu tim KKN 79 Untidar dampingi pembuatan NIB dan melek pemasaran digital bagi UMKM Desa Krinjing. Misalnya lagi, digitalisasi rumah sampah dengan aplikasi Grio UU oleh 5 Pipa Untidar, gitu ya. Contoh lagi, Untidar dampingi Desa Genito menuju Desa Wirausaha. Contoh lagi, lewat Gubuk Bavana di Desa Ngepanrejo, PPK Ormawa HMI Untidar kembangkan literasi warga. Contohnya lagi, dampingi Desa Genito jadi Desa Wirausaha mahasiswa Untidar inisiasi pendirian Sanggar Abdiakta. Contoh yang terakhir, lestarikan minuman tradisional mahasiswa Untidar Magelang Boyong. Jamu masuk ke kafe. Jadi kesamaan dari semua ini adalah menyebutkan terkait dengan timnya. Nama timnya itu harus ke-mention, teman-teman ya. Jadi siapanya itu harus ke-mention. Jadi KKN Untidar. Kalau yang ini karena saya ambil contohnya beberapa dari PPK Ormawa, jadi nama himpunannya atau nama tim PPK Ormawanya disebutkan gitu. Dan teman-teman tuh ngapainnya itu harus disebutkan di judul. Oke, kemudian yang ketiga, terlalu banyak akronim yang tidak dipahami secara umum. Misalnya jabatan dalam perusahaan tertentu atau instansi tertentu atau dan lain sebagainya gitu ya. Dan untuk akronim ini harusnya dijelaskan dalam bahasa lebih umum dan mudah dipahami. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman akan menggunakan singkatan, itu di paragraf pertama usahakan sudah dikasih akronimnya tuh kepanjangannya apa gitu ya. Jadi misal program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen atau HMJM Fakultas Ekonomi Universitas Tidar atau Untidar Magelang mengenalkan teknik pemasaran digital untuk produk pertanian kepada petani Desa Girirejo Kalianggrek Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Misalkan seperti itu. Oke, yang keempat terlalu banyak informasi klise yang bisa dibuang seperti kegiatan diakhiri dengan foto bersama, pembacaan doa oleh siapa, mengucapkan terima kasih, dan lain sebagainya yang tidak perlu disebutkan dalam rilis berita. Mengucapkan terima kasih atau apresiasi itu sebenarnya masih debatable ya teman-teman ya. Cuman kalau mengucapkan terima kasih itu tidak disampaikan oleh pejabat, itu tidak perlu ditulis gitu. Misalkan pejabat mengapresiasi KKN Untidar yang sudah membantu desa ini untuk mengembangkan UMKM dan lain sebagainya, itu boleh gitu ya. Tapi kalau mengucapkan terima kasih dan lain-lain itu nggak usah gitu ya. Jadi teman-teman harus selektif apa yang bisa dimasukkan ke sini dan yang enggak, karena literasi membaca orang Indonesia itu masih rendah gitu ya. Dalam berita itu kita nggak bisa panjang-panjang. Jadi cuman hanya 5 sampai 8 paragraf itu sudah sangat panjang gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian timing penulisan rilis yang kurang tepat. Nah,
Saya tahu teman-teman di tempat KKN-nya di desanya itu banyak sekali kegiatannya ya, ada ikut pengajian ya, ada ngajar TPQ dan lain sebagainya gitu ya, bantu ibu-ibu dan lain-lain gitu ya. Tapi ingat kalau yang namanya penulisan berita itu kita kejar-kejaran sama waktu teman-teman. Kalau emang kegiatannya itu hari itu maksimal 6 jam dari setelah kegiatan itu berlangsung itu harus sudah dipublish gitu. Teman-teman mungkin langsung publish ya karena teman-teman sudah nge-publish itu di media sosial, tapi teman-teman saya harapkan untuk rajin menulis gitu ya. Rajin menulis untuk apa? Nanti saya kasih tahu di belakang itu fungsinya untuk apa. Karena kalau hanya di-post di story aja gitu ya, itu ya udah itu untuk konsumsi media sosial aja. Dan kalau teman-teman mau berimpact berkepanjangan adalah ditulis dengan berita itu. Oke. Yang keenam adalah foto berita kurang representatif. Tadi saya memberikan beberapa contoh juga ya yang fotonya tidak representatif. Nah, di antara ketiga ini yang paling representatif itu sebenarnya yang tengah ya, yang tengah. Mas Tidar kenalkan pemasaran digital petani. Ini kan lagi penyuluhan ya, lagi penyuluhan di balai desa, kemudian ada pembicaranya, ada audiensnya atau pesertanya di situ, kemudian di sini ada DPL-nya gitu ya. Nah, di sini ada slideshow-nya gitu ya. Jadi ini terlihat sebagai oke lagi penyuluhan. Walaupun ini teman-teman kurang memperlihatkan pengennya kan dilihat oke penyuluhannya tuh banyak orang yang datang loh gitu. Jadi ini kurang jauh sebenarnya angle fotonya. Nah, kemudian yang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini tidak saya rekomendasikan ya teman-teman ya karena ini kesalahannya adalah ini kurang dekat. Gitu. Nah, kurang dekat pertama dan yang kedua tidak merepresentasikan dari judul. Judulnya adalah wujudkan Smart Village Pemdes Sugihmas berkolaborasi dengan KKN Untidar untuk program Halo Pak Kades. Seharusnya ditampilkan Halo Pak Kadesnya itu kayak apa di paling enggak di sini gitu. Halo Pak Kadesnya itu bentuknya seperti apa gitu. Program Halo Pak Kades ditampilkan di layar gitu ya dan teman-teman ambil fotonya di situ. Dan kalaupun tidak bisa, kalaupun hanya seserahan seremonial seperti ini, teman-teman harus ambil dari jarak dekat gitu, jangan jauh seperti ini. Oke. Kemudian yang sebelah kanan sendiri. Nah, ini juga tidak merepresentasikan dari judul. Judulnya adalah Musim Kemarau Susah Cari Rumput, KKN Untidar dan Pemdes Sugihmas adakan pelatihan silase. Nah, di sini pelatihan ya teman-teman. Pelatihan otomatis harus ada yang berbicara, harus ada yang menerangkan, harus memperlihatkan audiensnya. Nah, di sini pada duduk semua gitu. Pada duduk semua, saya nggak tahu nih masnya lagi ngapain gitu ya. Terus di sini juga nih, apalagi taplaknya mencong ke sini nih. Nah, tolong diperhatikan kerapian seperti itu ya teman-teman, karena teman-teman di sini bukan hanya merepresentasikan timnya teman-teman, tapi ada nama Untidar di situ ya. Jadi tolong diperhatikan gitu. Jadi kalau teman-teman mau ada acara penyuluhan, pelatihan, usahakan ketika lagi berbicara memperlihatkan audiensnya atau pesertanya. Jangan cuma sekedar ya duduk kayak gini, apalagi hanya seremonial seperti itu, gitu ya. Oke. Nah, yang ketujuh seperti ini yang terakhir adalah menggunakan keyword atau kata kunci. Nah, yang tadi saya bilang, kenapa kok teman-teman kami wajibkan di sini ya dari tim KKN untuk membuat berita adalah untuk memaksimalkan brandingnya Untidar dan SEO atau Search Engine Optimization. Nah, kalau teman-teman saat ini sudah mengelola media sosial, itu usahakan teman-teman tetap bikin caption di situ, tetap ada kata kuncinya di situ, tetap ada hashtagnya di situ, paling enggak Untidar masuk lah di situ, atau bangga jadi Untidar masuk di situ. Jadi jangan cuma sekedar no caption, ini kan cuma video mbak, ini cuma reels doang, kenapa saya harus capek-capek bikin caption. Jadi kalau caption, kalau teman-teman bikin konten itu nggak pakai caption, itu nggak bisa dicari teman-teman. Kita googling itu nggak bisa. Kalau saya nge-googling KKN Untidar, itu nggak masuk ke situ. Nah,
ini adalah hasil yang saya cari hari ini pakai Google Trend gitu ya. Ternyata yang Untidar itu benar-benar di bawah ya teman-teman, yang Untidar caps lock semua, besar semua itu benar-benar di bawah, diikuti dengan Untidar yang U doang yang besar, itu ternyata pencariannya lebih banyak gitu. Universitas Tidar ada di bawahnya, kemudian KKN Untidar lumayan tuh, ada hijau-hijau kecil-kecil di bawah, dan yang terakhir saya search juga LPPM Untidar lumayan lebih kelihatan daripada yang Untidar gitu teman-teman ya. Oke, jadi paling tidak teman-teman masukin tetap Universitas Tidar masuk, Untidar tetap masuk, KKN Untidar itu wajib gitu ya, dan ditambah dengan LPPM Untidar. Oke, nah saya tidak berbohong ya, jadi kalau saya nge-search soal KKN Untidar di Google sampai dengan hari ini saya hanya menemukan 49 teman-teman gitu berita. Jadi saya harap teman-teman bisa bekerja sama gitu ya, menuliskan apa yang ingin ditulis, belajar untuk menulis dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di desa masing-masing. Silahkan bercerita, mau menceritakan profilnya Pak Kades inspiratif, Pak Sekdes inspiratif, atau Pak Kiainya inspiratif, silahkan gitu ya. Ya, yang penting teman-teman belajar untuk menulis terkait dengan kegiatan KKN yang sedang teman-teman lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Hashtag KKN Untidar, hashtag 2024, hashtag LPPM Untidar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni. Selanjut materi ketiga Bu Winasti, monggo. Bu Winasti. Baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Erika Darmawan selaku Sekretaris LPPM, yang terhormat Bapak Dr. Joko Trinugraha selaku Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat LPPM. Ini KKN Ngargogondo boleh dinonaktifkan mikrofonnya, teman-teman. Halo, teman-teman KKN Ngargogondo. Bisa di-mute dari admin ya, Mas? Oh iya, terima kasih Mas Adit ya. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Panitia KKN dan juga teman-teman mahasiswa Universitas Tidar yang mengikuti KKN pada periode ini. Ya, materi saya sebenarnya singkat saja, yaitu terkait timeline untuk seminar hasil KKN. Nanti teman-teman bisa screenshot tanggal-tanggal penting berikut ini ya, supaya tidak terlupa dan juga tahu kapan target harus diselesaikannya ya. Tadi dari Pak Joko sudah disampaikan format penulisannya, bagaimana cara menulis artikel yang baik, lalu dari Mbak Eni juga sudah disampaikan bagaimana cara menulis artikel media massa yang baik. Nah, untuk ini yang timeline seminar hasil KKN, saya sampaikan tanggal-tanggal pentingnya ya teman-teman. Hari ini ada sosialisasi seminar hasil KKN itu di tanggal 22 Januari 2024. Kemudian nanti pada tanggal 14 Februari 2024, ini bertepatan dengan pemilu ya, itu juga ada deadline pengumpulan artikel. Nah, nanti pengumpulannya melalui via daring ya. Link pengumpulan artikelnya akan kami bagikan nanti ya. Kemudian seminar hasil KKN akan diselenggarakan melalui Zoom pada tanggal 16 Februari 2024. Keterangan lebih lanjut atau informasinya juga akan menyusul, dan setelah teman-teman semua mempresentasikan
hasil seminar hasil KKN ya, teman-teman akan diberi waktu untuk merevisi artikel ya, revisi yang dikerjakan berdasarkan masukan dari peserta seminar ya. Jadi nanti ketika teman-teman seminar akan ada sesi diskusi atau tanya jawab, lalu masukan-masukan yang diberikan bisa dijadikan bahan untuk revisi, dan revisi akhir pengumpulannya ada di tanggal 23 Februari 2024. Ya, jadi silakan di screenshot atau capture informasi berikut ini dan di share ke sesama teman kelompok KKN, jangan sampai terlupa. Begitu dari saya. Saya kembalikan lagi ke MC kita hari ini, Mas Adit. Silakan Mas Adit. Ya, terima kasih Bu Winasti. Selanjutnya diskusi ya. Untuk saya beri waktu tiga penanya. Monggo tiga penanya dari mana aja yang yang mau bertanya. Oh ya, ya dari Desa Sidomoro. Monggo, Mas. Baik, cek suara saya masuk nggak, Pak? Masuk. Baik, kami dari tim KKN Sudimoro, Pak, izin bertanya terkait tadi yang pelaporan terkait artikel dan mungkin ada output yang di media massa ya. Nah, terkait hal itu, media massa yang harus dilaksanakan terkait laporannya itu apakah harus media massa yang online atau bisa surat kabar yang tercetak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait pengumpulan artikel itu nantinya itu juga harus sudah di-ACC sama DPL atau nantinya memang setelah seminar bisa untuk direvisi kembali sebelum itu deadline akhir. Terima kasih. Mau dijawab langsung Pak Joko atau Bu Winasti? Pak Joko. Baik Mas Adit, terima kasih ya. Tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama itu terkait dengan apa namanya artikel ya, apakah bisa di media yang offline ataukah di media massa ya yang online itu. Nah, yang kita sampaikan ya di buku panduan itu memang tidak kita batasi ya, dalam arti satu luaran itu adalah artikel di media massa ya. Tapi alangkah baiknya kalau sekarang kan semuanya serba online ya, digital ya. Harapan kita itu teman-teman bisa menulis di apa namanya di forum-forum itu sehingga nanti ada jejak digitalnya. Karena kita kan punya misi juga ya dalam rangka untuk menaikkan rating ya untuk apa namanya kampus kita ya. Syukur nanti bisa publikasi lewat web di fakultas atau di web di LPPM ya, atau setidak-tidaknya dengan kata-kata kunci yang sudah pernah kita diskusikan seperti ada KKN dan seterusnya, itu bisa di akun media sosial kalian. Jadi harapan kami itu memang publikasi ke media online. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan artikel ya, artikel jurnalnya ya. Nah, tentu ini untuk proses apa namanya penyusunan artikel itu harus berkolaborasi dengan DPL-nya. Nah, oleh karena itu semestinya ya teman-teman setiap tim kelompok KKN itu harus sudah mulai membangun komunikasi yang baik dengan DPL-nya, rencana program kegiatan yang akan ditulis dalam sebuah artikel itu. Nah, sehingga nanti bisa meminimalisir kesalahan yang jamak terjadi, yang pernah saya sampaikan tadi, mungkin dalam soal proses penulisan judulnya, kemudian banyak juga metode-metode yang masih kurang tepat yang digunakan. Nah, itu alangkah baiknya nanti dikomunikasikan juga dengan dosen DPL-nya. Mengapa demikian? Karena di artikel yang kalian buat itu nanti juga
tertera nama dosen DPL-nya. Jadi dosen DPL itu nanti masuk ke artikel itu, ada namanya. Oleh karena itu ada baiknya nanti tetap ada proses konsultasi ya sebelum artikel itu disubmit. Saya kira itu Mas Adit. Barangkali dari Mbak Winasti mau memberikan tambahan. Ya. Mungkin ada penanya lagi? Mungkin izin memastikan ulang ya Pak terkait Ya, monggo. PATS. Nah itu untuk mekanisme verifikasinya itu seperti apa ya? Karena kemarin kan di sosialisasi PATS dan aplikasi si PBM ATS itu kan sudah disampaikan, tapi mungkin memastikan kembali terkait mekanisme untuk verifikasi masing-masing akunnya. Itu seperti apa? Mungkin Pak Joko. Baik, untuk teknis PATS nanti dibantu oleh Mas Ahmad ya, Mas Ahmad Sapwan nanti bisa menjelaskan. Tetapi ini ada beberapa poin penting Mas Adit yang ingin saya sampaikan. Jadi kemarin kita sudah diskusi dan koordinasi dengan Bapeda Kabupaten yang memang ada beberapa wilayah yang tidak pendataan lagi. Ada 8 desa ya. Ada 8 desa itu yang nanti output luarannya bukan pendataan anak tidak sekolah, tetapi sudah rencana tidak lanjut ya. Ada 3 output yang diminta oleh Bapeda. Yang pertama itu adalah SK tentang tim pelaksana ATS ya di tingkat desa. Kemudian yang kedua adalah SK tentang KMPP ya, Komunitas Masyarakat Peduli Pendidikan di tingkat desa. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi desa terkait dengan penanganan anak tidak sekolah. Nah, ada beberapa teman yang kemarin mengontak saya langsung ya, terutama untuk 8 desa yang sudah direkomendasikan oleh Bapeda itu, ketika mereka membuat rencana aksi, itu kan membutuhkan data hasil pendataan pada periode sebelumnya. Nah, ini kami kemarin sudah diskusi dengan tim teknis di LPPM. Memang ada beberapa data itu yang sudah bisa teridentifikasi. Tapi ada satu desa Polengan, kalau nggak salah Polengan, nanti Mas Ahmad ya bisa mengkonfirmasi kembali. Datanya itu belum lengkap. Nah, oleh karena itu nanti kita coba cari mekanisme yang bisa mempercepat teman-teman untuk bisa mengakses data itu. Nah, terkait dengan tadi aktivasi untuk SIM dan sebagainya untuk pendataannya, saya kira yang lebih menguasai nanti Mas Ahmad ya. Mas Ahmad bisa memberikan penjelasan langsung ya. Terima kasih. Saya kira itu Mas Adit. Baik, mungkin Mas Ahmad mau menambahkan tentang soal teknis. Oke, terima kasih Pak Joko, Mas Adit. Ini tadi masih belum bisa saya tangkap maksudnya dari verifikasi apa gitu ya. Kalau verifikasi dari tugas kita untuk KKN saat ini kan belum sampai ke verifikasi, maksudnya kita hanya mendata. Nanti tim verifikasi itu dari pihak desa. Kalau maksudnya verifikasi akun verifikator gitu maksudnya atau gimana? Coba mungkin perlu diperjelas lagi dulu. Itu tadi pertanyaannya. Dari KKN Sudimoro ya tadi ya? Mas, apa tadi saya lupa. Untuk verifikasinya itu kan data yang sudah ke data server itu nanti diverifikasi oleh verifikator desa ya Pak. Nah itu gimana? Oh iya. Apakah tinggal konfirmasi ke desa masing-masing atau gimana Pak? Iya, gini Mas, tugas kita untuk saat ini yang penting mendata sebanyak yang kita bisa. Maksudnya ya semampu kita, tapi kita maksimal gitu ya. Kalau untuk tugas verifikasi itu nanti pihak desa akan diberi semacam pelatihan
sama Bapeda, sama Bapeda Kabupaten Magelang. Jadi kita tidak sampai ke verifikasi. Karena verifikasi itu kan kita harus tahu ya, realnya data ini apakah benar atau tidak. Itu pihak desa sih yang memverifikasi itu. Gitu, Mas. Baik, Pak. Berarti nanti memang tidak ada batasan minimal terkait yang masuk ke data server gitu ya, terkait pendataan itu. Karena kan di Desa Sudimoro sendiri memang ada beberapa dusun yang dari kepala dusunnya atau dari kepala pemangku wilayahnya itu kurang berkenan untuk didata terkait eh, pendataan anak tidak sekolah atau pendataan warga. Berarti kan eh, nanti konfirmasi saja ke pihak desa bahwasannya terkait verifikator desa itu nanti akan ada pelatihan dari Bapeda Kabupaten Magelang. Begitu ya, Pak? Iya, ya kurang lebih begitu, Mas. Dan yang terpenting itu nanti eh, catatan dusun mana yang sudah didata, dusun mana yang belum itu harus benar-benar dicatat dan disampaikan ke formulir. Nanti kami buatkan formulir dan disampaikan ke desa gitu ya. Untuk PATS ini ya. Ini yang semuanya yang mendata ya. Di luar dari tadi yang 8 desa binaan itu ada program khusus ya, membuat 3SK itu. Nanti yang membutuhkan berkas-berkas atau data pendukung untuk itu bisa menghubungi kami LPPM. Kami akan berikan datanya. Tadi sudah ada dari Desa Terasan yang ke LPPM, sudah meminta datanya, sudah kami beri. Terus untuk Polengan tadi, Polengan ini untuk KKN sebelumnya sepertinya kurang maksimal ya. Jadi berkas tidak mendokumentasikan kegiatan KKN-nya di aplikasinya, terus di formnya juga tidak mengisi. Jadi untuk Polengan ini masih kita cari. Jadi data-data untuk dibuat dasar membuat SK ini masih belum bisa dibilang belum ketemu atau belum ada. Gitu Pak Joko. Baik, Mas Ahmad. Untuk yang 7 desa berarti sudah bisa diinventarisir ya, Mas Ahmad ya? Tadi untuk Terasan yang sudah, yang desa yang lain sepertinya ada, Pak. Cuman saya belum ngecek satu-satu sih. Nanti sesuai permintaan aja. Maksudnya siapa yang hari ini butuh, misalnya segera menghubungi saya gitu, Pak Joko. Oh ya, iya. Baik, jadi teman-teman jelas ya, nanti untuk yang ke-7 desa itu kan butuh data untuk rencana aksi. Nanti bisa menghubungi Mas Ahmad Sapuan ya. Begitu ya. Barangkali itu Mas Adit. Iya. Gimana Mas apa tadi yang KKN Desa Sudimoro? Baik, cukup Pak. Terima kasih atas informasi dan jawabannya. Ada lagi dari desa mana tadi sudah? Ya, dari Wiring Putih. Monggo. Sebelumnya izin masuk, Pak. Mau tanya mengenai... Siapa namanya, Mas? Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Ubedullah. Oke. Monggo. Mau tanya mengenai pembuatan artikel, Pak. Itu kan rata-rata kan untuk setiap kelompok kan itu ada 10 mahasiswa kan, Pak. Nah, dalam pembuatan artikel itu apa hanya satu artikel dibuat 10 mahasiswa atau 2 artikel gitu, Pak? Pak Joko bisa. Baik, terima kasih. Terkait dengan artikel ya, memang satu kelompok itu kan ada sekitar 10 ya, Mas ya, satu kelompok 10 anggota. Apakah hanya satu artikel atau 2 artikel? Nah, untuk yang luaran wajibnya, memang kita hanya meminta satu artikel, Mas. Tetapi pada prakteknya ya, kebetulan saya juga menjadi salah satu pendamping ya di kelompok kami. Kami coba buat 2 luaran artikel. Jadi artikel yang satu itu untuk luaran di LPPM ini karena diwajibkan 1.
yang artikel satunya lagi itu nanti akan kita publikasikan di luar. Oleh karena itu memang dalam proses pembuatan artikel itu butuh kerjasama antara mahasiswa KKN dan juga DPL-nya ya. Tim dosen DPL itu nanti harus berkolaborasi dengan anak-anak untuk menyusun artikel itu. Artikel itu akan baik ya, isinya akan menjadi menarik ya kalau memang ada proses kolaborasi ya antara mahasiswa dan tim DPL-nya. Jadi yang wajib itu hanya satu. Memang kemarin kita rapat panitia terakhir itu memang menyampaikan satu artikel, berarti nanti ada 10 nama ya kalau hanya satu artikel. Bagaimana kalau nanti luarannya ada lebih dari itu, ya silahkan, nggak apa-apa. Tapi yang kita wajibkan hanya satu, memang satu artikel untuk satu kelompok. Kalau misalkan ada 2 draft artikel, nanti yang satu itu untuk wajib ya, untuk dikumpulkan di LPPM, satunya nanti masnya bisa mensubmit artikel itu di jurnal pengabdian di luar ya, di luar LPPM. Saya kira lebih banyak artikel lebih bagus ya, karena nanti jejak digital teman-teman itu juga bisa akan kelihatan di sana. Saya kira itu, Mas Adit. Baik. Gimana Mas Firdaus? Berarti untuk artikel lebih dari satu itu nggak apa-apa ya Pak? Misal untuk 5 mahasiswa gitu. Jadi nanti ada 2 artikel gitu. Boleh Mas, boleh diperbolehkan karena yang kita minta memang minimal 1. Silahkan kalau mau memang ada lebih dari 1 nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya Pak. Iya, sami-sami. Dari Kembang Kuning. Oke. Halo, Kembang Kuning. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratu Melan dari KKN Desa Kembang Kuning. Saya izin bertanya Pak, terkait seminar KKN itu apakah semua kelompok akan seminar ataukah salah satu yang sih? Maaf Mbak, pedot. Kembang Kuning. Putus Mbak. Baik Pak, akan saya ulangi. Saya izin bertanya terkait seminar KKN itu, apakah nanti semua kelompok melakukan seminar ataukah salah satu kelompok saja Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk seminar itu nanti semua kelompok ya Mbak, semua kelompok nanti mengikuti. Kalau kemarin database dari sistem kami kan ada sekitar 67 kelompok peserta KKN ya. Berarti 67 peserta itu nanti akan mengikuti seminar hasil ya, seminar hasil KKN itu. Jadi yang mereka presentasikan itu adalah gambarannya adalah artikel yang sudah mereka buat. Nah, nanti tim jurinya salah satunya adalah nanti dari para DPL dan juga tim panitia. Kira-kira begitu. Jadi semua kelompok nanti akan presentasi masing-masing artikel yang sudah mereka buat dan nanti akan ada penilaiannya. Nah, penilaiannya nanti akan dicari yang terbaik, nanti akan disampaikan ya pada acara seminar itu, dan timelinenya tentu mengikuti yang sudah tadi disampaikan oleh Ibu Winasti ya. Oleh karena itu teman-teman saya himbau untuk menyiapkan ya dari awal sehingga nanti tulisan atau artikel yang kalian buat itu nanti bisa berbobot ya, lebih berbobot. Kalau kita menulisnya terburu-buru tentu menjadi tidak berkualitas. Nah, alangkah baiknya kita masih 2 minggu lagi ke depan. Saya kira ini bisa dioptimalkan bersama tim dosen DPL-nya masing-masing ya untuk menyusun artikel yang lebih baik lagi. Tapi intinya nanti seminar semuanya diikuti oleh semua tim ya, tim kelompok KKN itu yang akan mempresentasikan masing-masing artikelnya. Saya kira itu Mas Adit. Terima kasih. Gimana Mbak Ratu? Baik Pak, terima kasih. Ya, sami-sami. Ada yang mau bertanya lagi atau dari desa mana yang belum jelas? Monggo kesempatan.
Mungkin sudah ya Pak Joko. Ya, kalau sudah dicukupkan nggak apa-apa. Iya. Tapi sebelum mengakhiri kegiatan, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa untuk menyalakan kamera Zoom, mungkin saya akan memfoto layar, dokumentasikan. Monggo. Yuk, saya tunggu. Cakep-cakepin ya. Ya, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua. Wah, slide kedua kok banyak yang belum aktif nih. Yuk, diaktifin yuk. Slide kedua. Biar kelihatan ganteng sama cantiknya tuh loh. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. Slide keempat. Ya, terima kasih semuanya sudah. Terima kasih pada Bapak Ibu Panitia dan Bapak Ibu DPL, KKN, dan mahasiswa peserta KKN yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Kayak tukang parkir suaranya keluarnya terakhir nih. Ya benar.